Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Semoga sobat-sobat Bidek selalu dalam keadaan sehat, walafiat, rezekinya lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap dalam keadaan semangat. Oke, hari ini Bidek mau berbicara tentang persepsi. Nanti ini ada kaitannya dengan puasa weton yang kita lakukan, atau mandi garam yang kita lakukan, atau semacamnya, atau ritual atau lelaku yang kita lakukan. Itu nanti ada hubungannya sebenarnya. Pertama yang harus kita tahu, persepsi itu apa? Persepsi adalah cara pandang kita terhadap alam sekitarnya atau lingkungan. Jadi cara pandang kita terhadap manusia, terhadap hewan, terhadap tumbuh-tumbuhan dan alam sekitarnya. Itu persepsi. Persepsi itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik pengalaman hidup, pelajaran yang kita dapat atau ilmu yang kita dapat, atau pergaulan yang pernah kita lakukan dan sebagainya. Itu mempengaruhi persepsi. Jadi persepsi orang lain atau persepsi setiap orang ya, persepsi setiap orang pasti itu berbeda. Jika ada 10 orang maka akan menjadi 10 persepsi. Jika memandang satu barang atau satu benda ya, jika memandang satu benda, 10 orang itu akan memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap benda tersebut. Jadi timbul 10 persepsi. Ini ada kaitannya dengan kepercayaan diri kita. Ada kaitannya dengan rasa percaya diri agar kita tidak mudah frustasi, tidak mudah down, tidak mudah depresi lah. Kenapa? Kalau kita tidak menyadari tentang persepsi orang itu pasti berbeda-beda, maka jika kita mendapat bulian atau kita mendapat hinaan atau mendapat orang lain yang kurang baik terhadap kita, maka biasanya kita akan drop, akan down. Kita merasa dibully. Padahal persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin di saat kita dibully, kita mendapatkan persepsi dari orang yang melihat kita itu jelek, melihat kita itu kurang baik dan sebagainya. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang memiliki persepsi positif terhadap diri kita biasanya akan tersanjung. Kadang itu juga kurang bagus. Kalau tersanjung berlebihan maka akan lupa diri. Jadi kita harus benar-benar memahami tentang persepsi orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang persepsi bagus, ada yang persepsinya jelek. Di sini kita belum masuk ke tentang apa hubungannya dengan puasa weton atau mandi garam dan sejenisnya ya. Di sini Kibedek kasih satu contoh lagi. Jika kita memandang diri kita di cermin, itu adalah persepsi diri kita. Namun beda dengan orang lain memandang diri kita. Bisa lebih bagus, bisa lebih jelek. Jadi kalau kita memandang diri kita itu bagus di cermin ya, itu pendapat atau persepsi dari diri kita. Namun jika kita bertemu dengan seseorang, bisa jadi orang tersebut menilai diri kita itu jelek, buruk dan sebagainya. Bisa jadi dia menilai kita sangat baik, lebih baik dari pendapat diri kita. Jadi kita tidak usah terlalu berpikir tentang orang lain, karena persepsi orang lain itu pasti berbeda-beda. Kalau kebetulan kita bertemu dengan orang lain yang persepsi negatif terhadap diri kita, biarin saja. Kalau bertemu dengan orang yang memiliki persepsi positif terhadap kita, ya terima dengan baik, gitu saja. Itu cukup. Lalu bagaimana agar kita bisa membuat persepsi orang lain itu positif? Jadi kita berusaha membuat persepsi diri kita itu positif di semua orang. Itu ada caranya, yaitu dengan mengubah dari energi diri kita. Jadi persepsi yang orang lain lihat itu sebetulnya ada hubungannya dengan energi yang kita pancarkan atau gelombang yang kita pancarkan.
pancarkan. Jadi manusia itu melihat gelombang yang kita pancarkan. Jadi gelombang yang kita pancarkan diterima oleh mereka, sinyal mereka. Sinyal itu diterima bisa positif, bisa negatif. Jadi bagaimana kita merubah persepsi diri kita sendiri, yaitu kita harus merubah energi atau gelombang yang ada di diri kita sendiri. Puasa weton itu juga salah satunya untuk merubah energi diri kita menjadi lebih positif. Mandi garam itu juga salah satunya untuk merubah energi kita menjadi energi yang positif, menghilangkan energi-energi yang negatif. Terus banyaklah. Intinya puasa sunnah. Kalau tidak kuat puasa weton, puasa sunnah. Kalau untuk mandi garam itu hanya ritual untuk membersihkan diri. Kita bisa memperbaiki diri kita, bisa memperbanyak sedekah itu juga salah satu untuk memperbaiki energi diri kita. Zikir itu juga salah satu untuk merubah energi negatif kita menjadi suatu yang positif. Jadi sebetulnya lelaku atau tirakat yang diajarkan oleh para leluhur kita itu agar kita bisa merubah gelombang energi kita itu menjadi positif, sehingga banyak orang yang bisa melihat persepsi dengan persepsi yang positif. Itu yang diharapkan. Jadi ada juga yang kita pernah ketemu dengan orang yang menurut kita itu cantik, cakep ya, cantik, banyak yang menyukai lah, itu menurut persepsi diri kita. Namun kenapa dia ternyata lama tidak menemukan jodohnya, terus banyak lelaki yang kurang berminat untuk menjadikannya istri. Itu karena persepsi banyak orang melihat dia itu kurang pas atau kurang menarik. Meskipun secara akal kita melihat dia itu cantik, tapi kenapa tidak banyak yang menarik? Karena energi yang dia pancarkan itu energi yang lebih cenderung ke negatif. Jadi orang banyak itu melihatnya persepsinya negatif. Namun ada juga yang cewek atau wanita yang kurang cantik menurut akal kita, tapi menarik. Karena energi yang dia pancarkan itu energi yang sangat positif. Jadi meskipun kita lihat kurang cantik, namun banyak lelaki yang menginginkan menjadikannya istri dan dia mudah mendapatkan jodoh. Itu karena persepsi banyak orang itu melihat dia itu sangat menarik, karena persepsi yang ditangkap atau energi yang ditangkap oleh persepsi banyak orang itu adalah positif. Nah itu jadi cara untuk membuat diri kita disukai banyak orang, tidak usah kita melakukannya dengan secara jasmani ya. Kita rubah dulu saja energi gelombang diri kita dengan banyak puasa weton, puasa sunnah atau tirakat, atau salah satu cara untuk menghilangkan energi negatif ya kita mandi garam. Itu bisa juga kita banyak zikir. Kalau kita beragama Islam, zikir yang biasa, banyak sholawat dan sebagainya, itu adalah untuk menyerap energi-energi positif dan merubah energi negatif kita menjadi suatu yang positif, dan energi positif itu akan terpancar ke banyak orang, maka persepsi yang ditangkap oleh orang lain insya Allah akan menjadi persepsi yang positif. Mungkin itu penjelasan singkat dari Kibrit Kantil, semoga bisa agak dipahami oleh sobat-sobat gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Salam.